Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kain impor sungguhlah mahal, dibeli juga agar bergaya. Mari kita berusaha beribadah dengan maksimal agar mudah jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkait dengan ganjaran pahala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya al-ajru ala qadri masyaqqah. Dalam kalimat Rasulullah, walakinnaha ala qadri nasabaki. Sesungguhnya ganjaran itu bergantung kepada nasib engkau, usaha engkau dalam mengamalkannya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Maka di sini para ulama, salah satu di antaranya Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, beliau mengatakan, "Ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan." Jadi suatu perbuatan yang lebih banyak, lebih berkuantitas, lebih berat, maka di situ pula keutamaannya lebih banyak juga. Jadi kullama syaqqa wa kathura al-amal kathura ajr. Jadi semakin susah, semakin berat, dan semakin banyak amal yang kita lakukan, maka semakin besarlah fadilah yang kita dapati. Inilah yang perlu kita ketahui dan perlu kita camkan, bahwasanya dalam urusan akhirat, dalam urusan terkait dengan kita ingin bertemu dengan Allah, masuk surga Allah, maka kita harus maksimal dalam beribadah. Jangan yang minimal, jangan pilih yang sedang-sedang, pilih yang maksimal. Kalaupun toh ternyata kita tidak bisa maksimal, tapi hendaklah kita kontinuitas, sedikit tapi kita kontinuitas, berlanjut, berkelanjutan. Tapi alangkah baiknya tentunya berkontinuitas, berkelanjutan, tapi maksimal, banyak. Dan kaidah yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sebenarnya bisa berlaku kepada apa saja. Apakah itu terkait dengan bersedekah, maka kita cari yang maksimal. Begitu juga kondisi seperti ketika orang berpuasa di tengah terik matahari yang panas, kemudian lapar dahaga ditahan, kemudian syahwat kemaluan ditahan, mata pun harus dijaga, hati dijaga, lisan dijaga. Dan kondisi seperti itu dia terus bertahan, maka ini tentu lebih afdal, lebih besar pahalanya, lebih banyak keutamaannya ketimbang orang yang berpuasa mungkin dalam keadaan sejuk, ya, dingin, tidak merasakan dahaga dan haus, atau bahkan lapar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, Allah meridainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kana rajulun, ada seseorang yang dia tinggal jauh dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu ketika saya pernah menawarkan kepada dia atau memberitahu kepada dia, kenapa engkau tidak beli onta dan engkau berkendarain onta tersebut agar mengantar engkau ke masjid ini? Maka orang ini menjawab, saya lebih suka jauh tinggal dari masjid Rasulullah dan berjalan kaki ke sini. Tentu Ubay bin Ka'ab merasa heran. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada apa ini? Maka Rasulullah katakan, jamaah, Allah telah menghimpunkan semua pahalanya yang dilakukannya, yang telah diusahakannya, yang tinggal dia jauh dari masjid ini. Kita tinggal jauh dari masjid dan kita kontinuitas datang ke masjid, itu tentu akan berbeda dengan orang yang tinggal dekat masjid, yang dia di samping masjid. Tentu akan berbeda pahalanya. Namun dengan kondisi itu tentulah kita
berupaya ya dengan semaksimal mungkin kita datang ke masjid walaupun ya kita jauh dari masjid. Namun bagi yang tinggal dekat masjid sungguh sangat ironis lah tentunya, sudahlah dekat tapi dia tidak mau datang ke masjid. Jadi dekat pun kita harus maksimalkan untuk sholat di masjid agar kita meraih ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Sya'ban, Allah meridainya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan Sya'ban sholat berjamaah di masjid, karena kebiasaannya Sya'ban itu adalah sholat berjamaah di masjid dan mengambil paling pojok. Tapi saat itu Rasulullah tidak mendapati Sya'ban sholat. Bahkan sampai Rasulullah menunggunya agar tidak diiqamahkan terbulu sholat. Tapi tidak juga kunjung datang, maka Rasulullah menyuruh Bilal untuk iqamah, dan selesai sholat Rasulullah bertanya, ada tahu di antara kalian di mana rumah Sya'ban? Maka sahabat menunjukkan, ya Rasulullah saya tahu. Maka Rasulullah pun bersama dengan sahabat mendatangi rumah Sya'ban. Ternyata perjalanan untuk ke rumah Sya'ban itu membutuhkan waktu 3 jam kurang lebih. Sampai di sana, kemudian disambut oleh sang istri, dan istri Sya'ban menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Sya'ban telah meninggal. Maka Rasulullah SAW tentu merasa sedih, kehilangan sahabat, kehilangan orang yang termasuk ya, ditunggu kehadiran sholatnya di berjemaah. Kemudian istrinya Sya'ban bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum beliau wafat saya mendengarkan 3 kalimat yang muncul dari mulutnya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Maka Rasulullah SAW pun menunggu wahyu, tentunya informasi dari Allah Subhanahu wa taala apa maksud dari ucapan Sya'ban itu. Maka Rasulullah pun menceritakan kepada istrinya dan para sahabat yang ada waktu itu. Ternyata ucapan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh, itu adalah hasil dari kerja kerasnya Sya'ban yang datang jauh-jauh dari rumahnya, bahkan membutuhkan waktu 3 jam jalan kaki ke masjid Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allah tampakkan balasan untuknya, keindahan surganya, ya, keridoannya kepadanya. Maka ketika itu Sya'ban melihat keindahan tersebut, padahal itu sudah sangat cukup bagi dia sebenarnya, tapi kenapa dia tetap mengucapkan, kenapa saya tidak tinggal lebih jauh lagi? Tentu lebih jauh lagi, lebih besar lagi ganjarannya Allah. Tentu lebih ridho lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketika Sya'ban waktu masih hidup, itu pernah di suatu musim dingin, ya, beliau mendapati orang yang sedang kedinginan. Beliau waktu itu memakai baju 2 lapis, yang di dalamnya baju baru, yang di luarnya baju yang sudah lama, usang. Kemudian beliau mengasih baju yang di luarnya untuk kepada orang yang sedang kedinginan ini, dan orang ini pun berterima kasih dan merasa tubuhnya sudah hangat. Dan waktu menjelang beliau wafat itu diperlihatkan kepadanya pahala yang diberi, kebaikan yang diberikannya kepada orang yang kedinginan itu dengan gambaran surga juga, keindahan-keindahannya. Dan kembali Sya'ban berucap, kenapa tidak yang baru yang dikasih? Kenapa kok baju yang lama, baju yang usang dikasih? Begitulah orang-orang yang ingin maksimal dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Itu adalah hasil dari upaya daripada Sya'ban ketika waktu masih hidup. Beliau sedang makan roti, kemudian ada susu bersama beliau, minuman susunya. Datang seorang yang sedang kelaparan, dan ia tidak tega melihat orang yang kelaparan itu, maka dipotonglah roti itu dibagi 2. Dan begitu juga susunya dibagi 2 dan dikasihkan kepada orang ini. Dan tentu orang ini merasa lega. Dan Allah berterima kasih juga kepada Sya'ban yang telah begitu ikhlas membantu hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik juga kepada Sya'ban dengan surganya, dengan isi yang indahnya, dengan aksesoris ornamen-ornamen yang begitu indah, bahkan istana di dalam surga. Tapi kata Sya'ban sebelum meninggal itu, kenapa tidak semuanya saya kasih? Subhanallah, sahabat yang dimuliakan Allah. Terkadang kita lebih memilih yang minimal, padahal kita mampu yang maksimal. Kadang-kadang kita lebih memilih yang kecil, padahal kita mampu yang besar.
Terkadang kita lebih memilih yang sedang, padahal kita mampu lebih di atas dari itu. Oleh sebab itu, yang kecil tidak ada masalah, yang sedang pun tidak ada masalah. Tetapi kenapa ketika kita mampu yang lebih, yang maksimal, kita tidak melakukannya? Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang maksimal dalam ibadah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan sampai selesai bulan Ramadan. Barakallah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.